Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, halo semuanya. Bersama dengan saya, Ellen Queenie, mahasiswi Sarjana Terapan Promosi Kesehatan Politeknik Kesehatan Kemenkes Malang, dalam acara Promkes, Promosi Kesehatan Punya Podcast. Senang sekali pada kesempatan yang berbahagia ini dapat hadir di acara yang sangat keren dengan narasumber kita yang spektakuler. Baik, narasumber kita kali ini, beliau bekerja di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur sebagai tenaga fungsional penyuluh kesehatan masyarakat. Marilah kita sambut bersama narasumber kita, Bapak Malik Afif, SKM MKes. Assalamualaikum Bapak, apakah sudah bergabung? Waalaikumsalam, halo Mbak Ellen, apa kabar hari ini? Ya, Alhamdulillah sehat sekali Bapak, sangat semangat bertemu dalam acara podcast kali ini. Bagaimana dengan kabar Bapak Malik sendiri pada hari ini? Alhamdulillah ya, beberapa hari ini hujan juga di sini ya. Jadi alhamdulillah suasananya juga sejuk, ini juga lagi mendung-mendung hangat ya. Ya mudah-mudahan lah kita semua sehat ya sampai nanti pandeminya selesai. Ya, amin. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Pak Malik yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk bisa sharing dalam kegiatan ini. Nah, baik, terkait pembahasan pada podcast kali ini mungkin di sini akan difokuskan terkait kebijakan-kebijakan terbaru yang pastinya banyak menimbulkan pro kontra di masyarakat, atau mungkin banyak masyarakat juga yang masih benar nggak sih terkait COVID-19 ini sudah hilang, seperti itu ya Pak Malik. Oke. Ya, mungkin kita langsung saja ke pertanyaan kita yang pertama kepada narasumber kita yang sangat keren, Bapak Malik ini. Sebenarnya dari kebijakan pemerintah sendiri terkait COVID-19 ini, apakah COVID-19 ini sudah hilang Bapak saat ini? Oke. Ya, jadi mungkin dengan adanya kebijakan yang sekarang sedang viral ya, bahkan Bapak Presiden langsung yang mengumumkan bahwa kita boleh lepas masker ya dalam tanda kutip, tetapi ada beberapa syarat. Mungkin saya awali dengan kasus dulu ya. Kalau melihat jumlah kasus, Mbak Ellen, di Jawa Timur per tanggal 10 Juni ya, update situasi ini saya lihat data langsung bahwa sampai saat ini yang terkonfirmasi positif itu sejumlah 576.584. Di sini ada keterangannya plus 38. Berarti per 10 Juni satu provinsi Jawa Timur itu ada penambahan yang baru itu 38 orang. Gitu ya. Jadi tetapi artinya bahwa masih ada ya. Jadi COVID ini masih ada walaupun mungkin ya tidak setinggi seperti penularan sebelum-sebelumnya. Tetapi di data ini yang menarik juga bahwa sembuhnya sekarang total ya menjadi 544.794 atau ada keterangan kecilnya plus 36 ya. Artinya bahwa yang sembuh 36. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa yang positif 38, tetapi yang sembuh 36 gitu ya. Artinya kalau kita bayangkan di sebuah rumah sakit katakanlah punya 40 tempat perawatan gitu ya. Kemudian ada yang sakit sebelumnya 36 orang gitu ya. Tapi sekarang sudah sembuh 36 orang, kemudian masuk positif lagi 38 orang. Artinya pelayanan kesehatan kita mampu memberikan pelayanan terhadap yang positif, sehingga makanya kasus COVID sekarang itu tidak seperti yang lalu-lalu, karena tempat pelayanan kita itu masih bisa dalam tanda kutip memberikan pelayanan optimal sesuai dengan kebutuhan yang ada gitu. Nah, kemudian juga untuk membuka wawasan kita, saya selalu ingin menyampaikan bahwa ketika Bapak Presiden itu dalam tanda kutip sudah membolehkan atau melonggarkan kebijakan melepas masker, Mbak Ellen, justru kalau menurut saya ada satu hal yang penting harus kita sama-sama pikirkan ya. Kenapa? Kalau dulu ketika ada kebijakan menggunakan masker, dalam tanda kutip tanggung jawab itu ada di pemerintah ya.
Jadi pemerintah karena sudah mewajibkan itu, maka pemerintah harus bertanggung jawab mengingatkan, memberi teguran gitu ya, memberi aturan-aturan dan lain sebagainya. Sekarang ketika tanggung jawab itu bukan di pemerintah gitu ya, ketika sudah masker boleh dilepas dengan syarat misalnya di tempat terbuka yang tidak padat orang gitu ya. Nah, maka tanggung jawab itu ada di masing-masing orang gitu ya, masing-masing pribadi. Justru ini akan lebih berat ya, lebih berat dalam artian kita secara pribadi itu harus lebih disiplin justru. Kalau dulu ketika kita masih menjadi tanggung jawab pemerintah, ketika ini menjadi kebijakan pemerintah, ketika kita lupa misalnya, itu pasti ada petugas yang akan mengingatkan, Pak. Nah, tapi ketika sekarang sudah mulai longgar gitu ya, tidak ada lagi sudah petugas yang akan mengingatkan karena tanggung jawabnya sudah di diri masing-masing. Gitu ya. Kita harus memfilter diri mana sih kira-kira tempat yang tidak padat orang. Mana sih tempat yang terbuka? Itu filternya ada di diri sendiri. Bahkan saya kemarin datang ke salah satu mall gitu ya, karena ada yang harus saya belanjakan di sana. Itu sudah tidak ada satpam yang berdiri di pintu masuk untuk mengingatkan orang protokol kesehatan. Di situ hanya ada cek suhu gitu ya, kemudian ada poster gunakan area menggunakan masker. Sudah tidak ada lagi yang berjaga untuk mengingatkan, sehingga itu menjadi tanggung jawab diri masing-masing. Justru ini akan lebih berat ketika kita bukan orang yang disiplin. Justru dengan kebijakan ini maka disiplin protokol kesehatan itu yang harus ditingkatkan gitu, Mbak Ellen. Jadi kalau ditanya bagaimana COVID sekarang, ya COVID sekarang itu masih ada gitu ya, walaupun pelayanan kesehatan kita alhamdulillah insya Allah mampu untuk memberikan pelayanan dan penanganan. Yang kedua, bahwa kedisiplin itu sekarang ada di tiap masing-masing orang ya, sehingga kita harus bertanggung jawab pada diri kita sendiri termasuk kepada orang lain. Jadi kita mengamankan diri kita dan mengamankan orang lain agar tidak tertular. Seperti itu, Mbak Ellen. Oh iya, baik Bapak. Terkait dengan COVID-19 ini memang sebenarnya masih ada. Tetapi mungkin saya sendiri juga melihat dari kebiasaan yang ada di masyarakat yang mungkin terbiasa sejak pandemi Bapak, terkait kedisiplinannya. Sekarang ini kan sudah dibebaskan, tetapi rata-rata masyarakat justru terkadang sudah lebih nyaman dengan masker. Mungkin hal itu menjadi hal-hal yang baik seperti itu. Terus selain itu juga pembatasan malam hari seperti itu. Dan terkait itu apakah sudah dihilangkan ya Bapak? Yang terkait mudik seperti itu, dari pemerintah sendiri sudah memperbolehkan ya Bapak? Karena kemarin kan yang waktu Lebaran itu kebijakannya sudah mudik bepergian jauh itu sudah diperbolehkan. Ya. Jadi kemarin kebijakan yang baru itu ada beberapa rentetan. Salah satunya adalah terkait perjalanan ya, terkait perjalanan. Salah satunya mungkin yang saya tidak akan membahas perjalanan ke luar negeri ya. Kita bahas perjalanan dalam negeri saja. Jadi dulu memang ada beberapa persyaratan dan ada yang sekarang kebijakan yang baru memang sudah dirubah, Mbak Ellen. Jadi sekarang kalau kemarin terakhir ya, sebelum ada kebijakan pelonggaran penggunaan masker, bagi yang sudah vaksin booster, vaksin ketiga, itu sudah tidak perlu ada tes lagi ya, yang dalam syarat perjalanannya. Tetapi sekarang vaksinasi 2 kali saja itu sudah diperbolehkan tanpa ada tes yang lain gitu ya. Yang menggunakan tes untuk melakukan perjalanan itu hanya yang ketika vaksinasinya hanya 1 kali atau bahkan belum divaksinasi ya. Nah, sehingga sebenarnya ini baik dari segi ekonomi mungkin ya, dari segi aktivitas dan lain sebagainya. Karena kemarin saya baru juga minggu yang lalu saya bepergian naik kereta, kemudian minggu kemarin itu saya bepergian naik pesawat gitu ya. Dan alhamdulillah semuanya sudah penuh ya. Jadi saya kemarin naik pesawat pulang pergi itu semua kursi sudah terisi penuh, saya lihat ya. Naik kereta pun seperti itu, artinya bahwa kita mulai sudah bisa melakukan aktivitas normal ya, sudah mulai bisa menjalankan beberapa kegiatan-kegiatan tanpa ada syarat yang memberatkan dalam tanda kutip ya menurut masyarakat gitu ya.
Itu yang menjadi kebijakan sekarang. Tetapi betul tadi kalau Mbak Ellen bilang, untuk beberapa orang mungkin penggunaan masker ini sudah menjadi kebiasaan. Mungkin kalau saya secara pribadi itu kalau keluar rumah ketika nggak pakai masker itu rasanya kok ada yang kurang ya, gitu ya. Benar. Tetapi kemarin saya di bandara, di mall, kemudian di mana juga stasiun kereta api itu masih menjumpai banyak orang yang sudah tidak menggunakan masker. Bahkan sampai ada announce dari pihak bandara maupun stasiun, di mall juga diumumkan bahwa tetap harus menerapkan protokol kesehatan ya. Karena kan baik bandara, stasiun itu kan mungkin kalau stasiun tempat terbuka, tapi dia tidak memenuhi kriteria yang tidak padat orang ya. Tetap ada banyak orang di sana. Jadi kita tetap harus menggunakan masker. Nah, itu justru lebih banyak ya. Karena kan gini, kalau dulu ketika ada pengetatan di tempat-tempat seperti itu saya yakin tidak ada yang berani untuk melepas masker ya. Tetapi sekarang dengan adanya kelonggaran itu sudah mulai ada beberapa orang yang sudah mulai berani dalam tanda kutip melepas maskernya, sehingga itu tadi saya kembali katakan bahwa sekarang justru yang menjadi titik berat kita, tanggung jawab kita adalah disiplin untuk diri kita sendiri gitu ya. Bagaimana kita mengingatkan diri kita untuk tetap melakukan protokol kesehatan. Itu sih untuk kebijakan yang terbaru seperti itu sekarang. Jadi kalau sudah vaksinasi 2 kali itu sudah tanpa tes sudah bisa bepergian. Itu terbukti kok kemarin pesawat itu penuh, kereta api juga sudah mulai penuh gitu ya. Jadi sekarang orang sudah mulai bisa melakukan bepergian dengan normal. Tapi itu sekali lagi tetap disiplin untuk protokol kesehatan. Itu Mbak Ellen. Ya baik Pak Malik, berarti dikembalikan ke diri sendiri ya terkait kebijakan yang saat ini ada. Nah ini itu kan tadi terkait perjalanan ya Pak Malik. Terus bagaimana nih Pak Malik terkait sekarang ini sudah mulai dibuka mengenai perkumpulan umum dalam artian seperti konser seperti itu. Bagaimana tanggapan Pak Malik terkait hal itu? Kalau dari sudut pandang ekonomi, sosial, itu bagus ya. Itu bagus, artinya bahkan kemarin sudah kita deklarasikan kalau khusus di Jawa Timur, kita sudah level 1 semua. Gitu ya. Artinya bekerja sudah tidak ada WFH lagi, sudah bisa 100% masuk ke kantor, gitu ya, contohnya seperti itu. Nah, itu baik ya, itu baik untuk dilakukan karena saya walaupun di bidang kesehatan, saya tetap merindukan suasana kita bekerja dengan normal gitu ya. Kalau ditanya capek enggak, ya justru kami di bidang kesehatan lebih capek gitu ya. Ini selama 2 tahun di pikiran kita bagaimana menangani COVID, bagaimana ini berakhir dan lain sebagainya. Kita juga sudah banyak berupaya di sana. Sehingga kalau tanggapannya sih justru bagus ya. Kemarin juga konser-konser juga sudah banyak dilaksanakan. Saya termasuk penikmat musik juga, Mbak Ellen. Jadi saya senang ketika ada beberapa kegiatan-kegiatan seniman yang sudah mulai bisa dilaksanakan di situ. Itu baik. Cuman ya sekali lagi tetap ini ya tanggung jawab itu justru di diri masing-masing orang yang nonton di sana. Kemudian juga event organisernya juga harus tetap dengan disiplin yang baik agar semua yang ada di lokasi itu bisa tetap melakukan penerapan protokol kesehatan. Karena kan kalau kita berbicara konser, hiburan, ya pertunjukan seni pasti padat orang di sana walaupun di tempat terbuka, sehingga tetap protokol kesehatannya harus dilakukan walaupun mungkin untuk mengontrol banyak orang itu cukup sulit. Setidaknya tetap ada upaya-upaya terutama dari pihak penyelenggara untuk menerapkan kedisiplinan itu. Itu bagus kok, Mbak Ellen. Jadi baiklah untuk ini. Justru karena juga ini ya mungkin Mbak Ellen, karena mudah-mudahan cakupan vaksinasi kita ini bisa tetap terus meningkat, sehingga kekebalan dari masyarakat kita itu cepat terbentuk, gitu Mbak Ellen. Sehingga dengan aktivitas-aktivitas yang normal begini, ini tetap tidak menimbulkan
tingkat penularan yang cukup tinggi ya. Jadi karena kekebalannya sudah baik. Itu baik. Ya, baik Pak Malik, berarti dari diri sendiri, baik dari pihak penyelenggara konser itu paling tidak harus ada kerjasama untuk bisa saling aware terhadap COVID-19 yang memang masih ada. Itu ya Pak Malik. Berbicara tadi Pak Malik menyinggung tentang vaksinasi. Nah, mungkin saat ini kan COVID-19 ini memang dikatakan masih ada, tetapi saya lihat dari vaksinasi yang ada di kampus Politeknik Kesehatan Kemenkes Malang ini, masyarakat justru antusias Pak Malik terkait vaksinasi tahap 3 booster seperti itu Pak Malik. Kalau dari efektivitas antibodi dan segala macamnya untuk mencegah dari adanya COVID-19 ini, dari pandangan Pak Malik sendiri bagaimana? Iya. Jadi gini, kalau ditanya apakah sudah dilakukan uji gitu ya, hubungan antara, kita belum punya data itu karena kita masih fokus di pemberian pelayanan untuk vaksinasinya gitu ya, kita fokusnya di sana. Nah, kalau bagaimana ini membentuk kekebalan, sebenarnya kan kalau vaksin itu bekerjanya, saya menggambarkannya seperti ini, Mbak. Jadi sebenarnya luar biasa dalam tubuh kita ini sudah ada mekanisme atau sistem yang secara otomatis akan bekerja untuk mencegah tubuh kita dari bakteri-bakteri gitu ya. Sederhananya adalah proses gatal ya, merah di kulit misalnya, terus bersin, gitu. Itu adalah mekanisme-mekanisme yang dilakukan tubuh kita untuk menangkal bakteri-bakteri sebenarnya. Tetapi karena bakteri-bakteri dan virus ini juga adalah makhluk hidup ya, secara alamiah dia itu akan beradaptasi, dia itu akan mutasi, dia itu akan berevolusi gitu ya, sehingga dengan hanya panas di tubuh, dengan bersin itu tidak cukup gitu ya, tidak cukup, sehingga kita harus mengenalkan kepada sistem di dalam tubuh kita. Nah, bagaimana cara mengenalkannya? Mengenalkannya dengan konsep vaksinasi. Jadi, vaksinasi ini berupaya mengenalkan ke dalam tubuh kita, sehingga tubuh kita mengenali musuhnya, ya, sehingga nanti otomatis akan mengeluarkan prajurit dan senjatanya. Nah, jadi prajurit-prajurit di dalam tubuh kita ini tadi sudah ada. Nah, tetapi mereka itu bingung musuhnya yang mana, karena selama ini yang mereka hadapi adalah makhluk-makhluk hidup yang sudah yang belum berevolusi. Nah, sekarang berevolusi, mereka mempertahankan diri, karena makhluk hidup itu kan cenderung akan mempertahankan diri. Kalau dia mati dengan ini, dia akan bertahan. Gimana ya saya biar bisa hidup? Gimana saya bisa cari makan? Gitu ya. Sehingga tubuh kita harus dikenalkan. Nah, tentara itu sudah siap di dalam tubuh kita. Nah, kita kenalkan dulu musuh yang lemah. Ini siapa nih? Oh, ini musuh. Ya, serang gitu ya. Akhirnya diserang dengan tentara kita. Ketika sudah menang, mereka sudah kenal. Oh, jadi kalau ada ini, itu adalah musuh. Jadi nanti kalau ini masuk lagi ke dalam pertahanan kita serang. Maka kita vaksinasi yang kedua. Nah, ini musuh, serang lagi gitu ya. Nah, setelah itu menang. Nah, setelah itu di dalam tubuh kita akhirnya tentaranya menyimpulkan berarti nanti kalau ada musuh ini kita serang, strateginya seperti ini gitu ya. Akhirnya masuk lagi vaksin booster yang ketiga. Wah, ini musuh, langsung otomatis serang. Nah, sehingga nanti dengan 3 kali vaksinasi boosternya tentara kita itu sudah kenal, sudah tahu strateginya seperti apa dan cepat untuk menyerangnya gitu ya. Sehingga dengan vaksinasi ini itulah akan membentuk kekebalan gitu ya. Nah, mungkin juga banyak bertanya apakah harus semua yang divaksinasi? Semakin banyak yang divaksinasi justru akan membentuk lebih besar kekebalannya gitu ya. Karena idealnya memang misalnya saya divaksinasi, kemudian Mbak Ellen belum gitu ya. Kita ngobrol, maka saya akan walaupun ada virus yang masuk ke tubuh saya, itu akan kuat. Nah, tapi bahayanya ketika saya ngobrol misalnya dengan keluarga saya di sini yang belum divaksinasi, maka itu akan menularkan karena saya sudah membawa di dalam tubuh saya diperangi gitu ya.
Tetapi wah nggak bisa nih di tubuh ini, pindah tubuh yuk gitu ya. Akhirnya virusnya pindah ke tubuh lain yang ternyata belum vaksinasi. Nah, berbeda ceritanya akan berbeda ketika Mbak Ellen belum, saya sudah, Mbak Ellen menularkan ke saya, keluarga saya sudah semua. Jadi nggak akan ada masalah gitu ya, karena semuanya sudah. Jadi semakin banyak yang divaksinasi, ini semakin baik gitu ya. Jadi saya dalam forum ini juga ingin mengingatkan, silahkan bagi yang belum ya, baik itu vaksinasi kedua, vaksinasi booster gitu ya, silahkan segera bisa melakukan vaksinasi di tempat-tempat atau sentra-sentra vaksin ya. Sentra-sentra yang dibuka oleh kami di masing-masing puskesmas itu juga tetap melayani ya vaksinasi 1, 2, 3. Kemudian juga mungkin seperti yang di Poltekkes juga ada yang buka gitu ya. Teman-teman dari kepolisian juga buka di beberapa sentra-sentra vaksinasi. Jadi itu bisa menjadi salah satu upaya kita. Jadi kita agar bisa cepat menyelesaikan pandemi ya. Nanti kalau ini sudah selesai, mungkin kemungkinan penggunaan masker ini sudah mulai tidak tidak digunakan ya di beberapa tempat nanti. Seperti itu Pak Ellen untuk vaksinasi. Iya betul Pak Malik. Saya setuju dengan pendapat Pak Malik terkait dengan vaksinasi ini memang sangat penting. Dalam artian dapat membantu memutus rantai penularannya apabila kita bertemu dengan orang-orang dan melakukan sosialisasi seperti itu Pak Malik. Mungkin di sini kan sejauh ini vaksinasi ini ada 3 ya Pak Malik. Ada vaksin 1, 2 dan yang terakhir itu booster. Nah, dari vaksin booster ini mungkin terkadang masyarakat ini sedikit takut Pak Malik terkait efek sampingnya. Karena saya sendiri ketika setelah melakukan vaksin 1 dan 2 ini aman. Dalam artian tubuh yang katanya orang nanti sakit atau bagaimana itu masih aman, tetapi dari vaksin booster ini mungkin saya sedikit meriang seperti itu Pak Malik untuk efek sampingnya. Dari Pak Malik sendiri bagaimana nggih terkait hal itu? Apa benar memang kalau booster ini menyebabkan sakit seperti itu? Ya, jadi omongan nakalnya Mbak Ellen kalau saya ditanya seperti itu, milih sedikit meriang atau terinfeksi virus COVID-19 yang beneran gitu ya. Jadi ini omongan nakal, Jadi kalau ditanya seperti itu ya tinggal pilih ya, mau milih saya lebih baik langsung virusnya saja deh, nggak usah vaksin gitu ya. Atau milih ya sudah vaksin aja, saya dalam tanda sedikit merasakan seperti apa sakitnya, tetapi setelah itu kita akan memiliki kekebalan. Nah, tetapi itu jawaban nakal gitu ya. Jawabannya sebenarnya seperti ini. Sekali lagi mekanisme tubuh kita itu akan otomatis gitu ya, ketika ada benda asing yang masuk ke dalam tubuh kita. Sehingga sebenarnya ketika ada booster yang ketiga itu ketika kita ada reaksi dalam tubuh kita, justru itu menandakan sistem kekebalan tubuh kita ini sudah mulai membaik. Ya. Justru dia dengan cepat ya merangsang, oh ini sudah musuh, langsung rangsang ya, panas, meriang gitu, demam dan lain sebagainya. Karena panas, meriang, demam itu adalah mekanisme alamiah tubuh untuk menghadapi bakteri dan virus ya. Sebenarnya ini sama dengan imunisasi pada bayi di posyandu gitu ya. Untuk beberapa vaksin pasti ada bayi yang demam gitu ya, untuk beberapa vaksin ada yang panas. Nah, sebenarnya itu menandakan bahwa tubuh kita ini sudah mulai bereaksi dan belajar untuk menghadapi virus-virus ini. Nah, sehingga sebenarnya meriang atau demam atau efek simpang vaksin itu memang bisa terjadi gitu ya. Memang bisa terjadi. Namun itu dalam taraf yang masih bisa ditangani dan normal ya. Ketimbang nanti masyarakat kita terpapar virus COVID-19. Kita sudah menghadapi beberapa puncak-puncak penularan di mana kita tahu sendiri begitu menyeramkannya gitu ya, begitu menyeramkannya. Jadi sehingga kalau saya menyarankan ya lebih baik
tubuh kita ini mulai belajar dengan vaksinasi daripada dia belajar dengan virus atau bakterinya langsung. Karena akan lebih mudah penanganannya. Karena kenapa saya bilang mudah penanganannya? Karena kan ketika vaksinasi kita sudah ada simpan datanya, kemudian ada observasi ya, setelah divaksin itu ada observasi, menunggu dulu ada reaksi atau tidak. Kemudian kita juga bisa punya nomornya gitu ya. Jadi ketika nanti ada apa-apa, kita bisa langsung tangani gitu secara cepat gitu ya. Karena ini adalah bagian dari kejadian ikutan setelah imunisasi. Jadi itu bisa cepat kita tangani, bisa cepat kita lihat dan kita observasi. Ya. Sehingga justru itu nggak apa-apa. Jangankan Mbak Ellen, saya sendiri, jangankan di vaksin ketiga ya, vaksin kedua saya sudah mulai merasakan sedikit tidak enak. Tetapi memang di vaksin ketiga, justru mungkin Mbak Ellen setengah dosis ya, kalau saya 1 dosis. Di nakes itu kemarin kita dapat full 1 dosis gitu ya. Jadi meriangnya cukup lumayan, tetapi alhamdulillah itu tertangani, tidak sampai mengganggu aktivitas yang lain gitu ya. Jadi cukup ditangani, alhamdulillah sekarang sudah nggak sampai seperti itu gitu ya. Jadi itu biasa Mbak Ellen. Jadi itu adalah efek yang biasa karena itu alamiah terjadi dari tubuh manusia untuk bereaksi terhadap virus atau bakteri. Tapi setelah itu, maka kemampuan dari kekebalan tubuh kita itu justru akan semakin meningkat dengan setelah divaksinasi itu. Gitu Mbak Ellen. Ya, berarti terkait dengan efek samping setelah vaksinasi itu merupakan respon alamiah yang wajar ya Pak Malik, bukan berarti harus bahaya dan takut divaksinasi seperti itu. Iya, betul. Iya, mungkin di sini juga mengingatkan bagi pendengar podcast sekalian jangan sampai takut vaksinasi. Karena dari vaksinasi ini, disitulah kita dapat memperoleh kekebalan tubuh untuk melawan virus COVID-19 yang masih ada. Jadi kita perangi dari tubuh kita terlebih dahulu dan jangan sampai menularkan ke masyarakat. Terkait dengan stigma di masyarakat Pak Malik yang mungkin masih takut dengan vaksinasi ini, dan kalaupun sampai sekarang ada masyarakat yang belum sama sekali divaksinasi ini, berarti harus memulai dari tahap 1 dosis 1 seperti itu ya Pak Malik? Ya, jadi pertama saya menjawab memang kita masih ya ketika ada sasaran datang, kita akan tanya statusnya vaksin berapa gitu ya. Kalau memang dia belum pernah ya maka kita buat statusnya masih vaksin 1 gitu ya. Kalau dia sudah vaksin 1 nanti kita suntik berarti dia di status vaksin kedua. Nanti datang lagi, misalnya datang hanya 2 kali vaksin ya kita kasih vaksinasi lagi berarti dia sudah booster gitu ya. Nah, itu untuk status vaksinasi. Kemudian untuk stigma, memang tidak hanya program vaksinasi ya Mbak Ellen, jadi hampir semua program kita di kesehatan itu masih banyak muncul stigma-stigma yang negatif ya menurut kita. Artinya mereka menolak dan tidak mau. Nah, kita sudah banyak melakukan upaya. Kalau kami di kesehatan ya hanya bisa memberikan edukasi dan motivasi, karena semua pilihan itu menjadi hak dan tanggung jawab masing-masing, tetapi kita hanya memberikan motivasi dan edukasi. Tetapi kita juga bisa berupaya untuk minta bantuan ke tokoh-tokoh masyarakat yang ada di sekitar kita gitu ya. Kemudian organisasi-organisasi masyarakat di sekitar kita, ke teman-teman mahasiswa gitu ya. Minimal adalah untuk mendorong dan memotivasi orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi minimal keluarga kita setidaknya sudah beres dan selesai semua gitu ya. Di luar itu ya sekali lagi kami hanya bisa melakukan edukasi, bisa melakukan motivasi, kami tidak bisa melakukan pemaksaan terkait kebijakan-kebijakan itu pun yang dikeluarkan oleh pemerintah. Itu pun kami tidak punya kewenangan untuk menindak di sana ya, misalnya wajib vaksin gitu ya. Apakah yang menghukum kalau nggak vaksin petugas kesehatan? Kita nggak bisa seperti itu. Kita hanya bisa melakukan edukasi, memotivasi, ya itu saja yang kita lakukan sih untuk yang tidak mau. Sisanya ya kita minta dukungan masyarakat yang sudah divaksinasi untuk saling mengingatkan
orang-orang yang ada di sekitarnya gitu ya. Minimal adalah mengingatkan anggota keluarganya, mengingatkan tetangga-tetangganya, mengingatkan satu kompleks RT-nya, RW-nya, atau mengingatkan desanya seperti itu. Jadi yang pasti kami tetap akan menyediakan pelayanan vaksinasi. Silahkan bagi masyarakat yang datang dengan misalnya statusnya masih 0, itu kita tidak membatasi ya. Kita tidak membatasi vaksinasi yang dilayani dalam tahun 2022 hanya booster, nggak seperti itu ya. Jadi silakan yang datang dengan status masih 0 akan tetap kita layani vaksinasi pertamanya, vaksinasi keduanya maupun nanti boosternya. Jadi seperti itu. Jadi nggak perlu khawatir, kita tetap mendorong dan mengedukasi, memotivasi masyarakat untuk vaksinasi, dan kita tetap menyediakan pelayanan vaksinasinya, baik itu status yang pertama, kedua maupun yang booster. Itu Mbak Ellen. Iya Pak Malik, berarti tidak ada kata terlambat begitu ya Pak Malik kalau vaksin. Iya Pak Malik, dari pemerintah sendiri kan memang sudah mulai melonggarkan terkait kebijakan ini. Apakah di sini akan memungkinkan kemungkinan normality life dalam artian termasuk sekolah akan masuk dan seperti itu Pak Malik? Karena kalau dari sisi WFO ini kan sudah mulai bekerja work from office. Kalau dari ranah pendidikan dan lainnya bagaimana ya Pak Malik terkait hal itu? Jadi terikatnya di peraturan yang level 1 ya. Jadi tetap di masing-masing wilayah itu melihat levelnya, Mbak Ellen. Jadi ada leveling ya, tetap 1, 2, 3 gitu ya. Dan alhamdulillah di Jawa Timur kita semua kabupaten kota itu sudah leveling 1 ya, yang keputusan yang terakhir, sehingga semuanya bisa dilakukan termasuk pembelajaran tatap muka itu sudah bisa dilakukan ya. Bisa dilakukan tentu dengan tetap protokol kesehatan ya. Kita kan nggak mau dengan kita sudah mencapai level 1 nanti setelah dievaluasi dalam 1 minggu ini levelnya jadi naik lagi, kan kita nggak mau seperti itu gitu ya. Jadi tetap kita di pembelajaran sama seperti konser-konser yang tadi di pembelajaran tatap muka, saya sangat berharap tetap ada kebijaksanaan dan kebijakan dari pihak sekolah yang sama-sama ikut menjaga. Tetapi saya lihat misalnya anak saya beberapa kali mengantar anak saya sekolah gitu ya. Ini sudah mulai tatap muka juga, itu alhamdulillah penerapan protokol kesehatan masih dilakukan, Mbak Ellen. Jadi datang pengantar ini tidak sampai masuk ke dalam sekolah, kemudian anak ketika sudah sampai ke sekolah cek suhu gitu ya, kemudian harus pakai masker, kemudian dia harus cuci tangan dulu gitu ya, kemudian ada pengaturan jarak di tempat duduknya, kemudian ada rutin melakukan disinfektan di alat-alat yang sering disentuh oleh siswa. Kemudian nanti ketika jemput juga sudah diatur, tidak boleh sampai masuk, menunggu di tempat parkir atau di depan pintu dan lain sebagainya. Itu masih diterapkan kok walaupun sudah pembelajaran tatap muka. Jadi sudah bisa dilakukan ketika levelingnya sudah 1 di semua kabupaten kota di Provinsi Jawa Timur. Cuman ya itu nanti saya tetap mengimbau kepada pihak penyelenggara ya, sekolah maupun orang tua siswa untuk tetap sama-sama menjaga agar leveling kita tidak naik lagi, agar penularannya tidak naik lagi. Tapi juga di beberapa sekolah sudah melakukan vaksinasi ya, baik untuk guru maupun siswa-siswanya. Anak saya itu juga sudah 2 kali divaksinasi, nanti tinggal menunggu jadwal yang ketiga di sekolah gitu. Jadi insya Allah kekebalannya sudah dibentuk gitu ya, aturan-aturan protokol kesehatannya masih diterapkan secara baik. Insya Allah nanti pandemi ini akan segera berakhir. Itu Mbak Ellen. Ya Pak Malik, berarti ini kan mungkin dari persiapan yang harus dilakukan masyarakat sendiri juga dari vaksinasi ini ya, terkait kemungkinan normality life dalam waktu dekat, termasuk juga sekolah yang harus masuk offline seperti itu Pak Malik. Kalau dari vaksinasi itu apakah dimulai dari tahap sekolah ya Pak Malik? Atau hanya dewasa saja? Ada, sekarang anak-anak kan sudah mulai divaksin ya, jadi kita juga ada program untuk anak-anak, tetapi masih di usia 9 tahun ya, 9 tahun ke atas ya.
Jadi kita sudah lakukan vaksinasi untuk anak-anak di sana. Nanti secara bertahap kita juga sedang melihat dan menimbang apakah semua akan dilakukan vaksinasi kepada anak-anak ya. Tetapi minimal setidaknya para gurunya itu sudah divaksinasi semua, ya, termasuk sampai di booster. Kita lihat kemarin sudah programnya cukup maksimal di sana. Itu Mbak Ellen. Jadi vaksinasi COVID ini tidak hanya yang berusia dewasa, tetapi untuk anak-anak juga ada. Jadi silakan anak-anaknya yang belum divaksinasi bisa dibawa untuk diberikan pelayanan vaksinasi gitu. Ya Pak Malik, terkait dengan tips and trick selain dari vaksinasi sendiri, kalau versi Pak Malik untuk terhindar dari COVID-19 ini, kita perlu melakukan apa saja sih? Dalam artian Pak Malik bisa survive hingga detik ini, melawan pandemi dengan sehat, bersama keluarganya, itu seperti apa Pak Malik? Dari tips and trick versi Pak Malik nih. Oke, ya. Jadi alhamdulillah sampai saat ini saya berhasil ya. Mudah-mudahan tidak sampai terjangkit vaksinasi COVID-19. Walaupun pekerjaan saya kemarin ketemu dengan PMI ya, Pekerja Migran Indonesia, kemudian melakukan survei-survei protokol di beberapa tempat-tempat umum dan lain sebagainya. Nah, jadi mungkin yang harus dilakukan oleh teman-teman sekalian pendengar podcast ini dan masyarakat ya, pertama adalah bahwa penyakit itu dibentuknya dari pikiran kita ya. Jadi pertama pastikan bahwa jiwa kita ini jiwa yang sehat gitu ya. Jadi positive thinking itu menjadi salah satu kunci untuk kita bisa menjaga kesehatan kita. Jadi silahkan, kalau istilah anak sekarang, silahkan lakukan healing ya dengan bentuk-bentuknya masing-masing sesuai dengan kebiasaan yang sudah kita lakukan. Jadi kita lakukan itu pertama dari pikiran kita. Kemudian yang kedua, Ellen, jangan lupa juga bahwa kesehatan itu dibentuk dari apa yang kita makan ya. Dibentuk dari apa yang kita makan, sehingga mulai dari gizi, kita makan buah, makan sayur gitu ya. Kalau perlu memang diperlukan ada vitamin tambahan, itu juga perlu dilakukan oleh teman-teman gitu ya. Jadi pikirannya baik, yang dimakan itu juga baik gitu ya. Itu yang pertama harus dilakukan. Kemudian yang selanjutnya, karena sekali lagi virus ini kan makhluk hidup yang secara normal akan bertahan, mempertahankan diri, akan berkembang gitu ya, dan ingin terus hidup ya. Sehingga kita juga tidak cukup hanya dengan dua hal itu. Dua hal itu memang menjadi, kalau dalam bangunan rumah itu fondasinya gitu ya. Jadi fondasinya ini harus kita bangun dulu dari pikiran kita sendiri, harus positif ya, harus sehat, jiwa kita harus sehat, asupan makanan kita juga harus baik. Kemudian ada satu lagi, aktivitas fisik ya. Aktivitas fisik yang rutin, artinya minimal 30 menit setiap hari kita harus melakukan aktivitas fisik. Kalau dulu kita masih terbiasa mencuci, menyapu, itu aktivitas fisik secara otomatis akan dilaksanakan. Tetapi kalau sekarang kan menyapu, mencuci itu sudah sepertinya dilakukan orang lain. Mencuci sudah ada Mbak LG, Mbak Samsung ya. Sudah dilakukan Mbak Electrolux gitu. Nah, kalau menyapu mungkin kita sudah punya dalam tanda kutip pekerja rumah tangga gitu ya, sehingga kita jarang. Nah, sehingga kita harus memaksa diri kita untuk melakukan aktivitas fisik. Jadi 3 hal itu menjadi fondasi kita. Pikiran kita, makanan kita, rutin melakukan aktivitas fisik. Nah, itu menjadi fondasinya. Tetapi jangan lupa, fondasi ini belum cukup untuk melindungi diri kita. Kita perlu temboknya gitu ya. Kita perlu temboknya, kita perlu pagarnya, dengan kita tetap menerapkan protokol kesehatan ya. Jadi protokol kesehatan tetap harus kita patuhi karena pandeminya masih belum selesai, masih belum usai, sehingga kita tetap harus disiplin menjalankan protokol kesehatan. Jadi masker, jadi kita harus bisa memfilter ya. Oh ini aman buka masker gitu ya.
oh ini wah sudah rame pakai masker. Itu karena jangankan orang saya sendiri ya merasa tidak nyaman dengan masker, tetapi saya harus bisa melindungi diri saya dan keluarga saya yang di rumah, sehingga disiplin masker, cuci tangan, hand sanitizer itu jangan lupa, dan pengatur menjaga jarak itu dalam artian kita tetap harus memproteksi diri kita agar tidak tertular. Itu menjadi tembok dan pagarnya. Atapnya, biar tidak kepanasan dan kehujanan, kita harus pakai vaksinasi, gitu ya. Jadi kita tetap harus vaksinasi. Alhamdulillah, saya secara pribadi sudah vaksinasi booster sampai yang ketiga, sehingga insya Allah rumah saya untuk melindungi saya dari serangan dari luar sudah coba saya terapkan. Jadi pondasinya pikiran yang sehat, positif, jiwa yang sehat, aktivitas fisik, makanan yang bergizi, kemudian pagarnya dan tembok-temboknya itu dengan rajin melakukan disiplin melakukan protokol kesehatan, dan atapnya dengan kita lakukan vaksinasi. Jadi kalau ditanya tipsnya, mungkin itu yang harus dilakukan oleh masyarakat kita agar aktivitas sehari-harinya bisa lancar, kemudian dan pandemi ini segera bisa kita selesaikan. Itu Mbak Ellen. Ya Pak Malik, merupakan tips yang sangat luar biasa, dimulai dari kondisi jiwa yang mungkin harus lebih banyak healing ya Pak Malik biar tidak stres. Ya betul. Sakit, seperti itu. Terus dilanjutkan dengan makan makanan bergizi, terus aktivitas fisik, dan melakukan protokol kesehatan, dan yang paling utama yaitu vaksinasi. Terkait hal itu mungkin kita merujuk terkait dengan ini ya Pak Malik, semboyan mens sana in corpore sano, itu terdapat di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Berarti itu sama dengan apa yang Pak Malik katakan, di dalam jiwa yang sehat itu dapat meminimalisir timbulnya penyakit, seperti itu Pak Malik. Kalau dari sisi dari Pak Malik yang katakan, mungkin dari tenaga kesehatan saat ini yang dapat dimaksimalkan ini edukasi dan tidak ada pemaksaan. Lantas menurut Pak Malik nih, kalau dari mahasiswa, khususnya mahasiswa promosi kesehatan dalam usaha membantu menekan tingginya COVID yang masih ada, ini perannya seperti apa ya Pak Malik? Ya, kalau ke teman-teman mahasiswa, yang pertama adalah saya selalu menyampaikan mahasiswa itu namanya juga sudah maha ya, bukan siswa lagi ya. Jadi bukan reaktif tetapi proaktif ya. Jadi teman-teman mahasiswa itu harus peka. Peka dalam artian satu, bisa melihat sekarang masalahnya apa ya, khususnya bidang kesehatan. Kalau mahasiswa kesehatan ya, sedang ada masalah apa nih di bidang kesehatan gitu ya. Kemudian peka dalam artian peka sosial, artinya tetangganya gimana ya gitu ya, di lingkungan sekitarnya itu seperti apa ya sekarang pekanya gitu. Itu kepekaan itu. Kemudian yang kedua, saya berharap sama teman-teman mahasiswa ya, lakukan apa yang bisa dilakukan. Yang bisa dilakukan adalah sama mungkin seperti kita, karena secara kewenangan ya juga tidak banyak. Jadi teman-teman mahasiswa itu pertama, selain peka, harus ada actionnya adalah satu, minimal melakukan untuk diri sendiri dulu ya. Jangan sampai mahasiswa kesehatan apalagi memberikan contoh yang tidak baik gitu ya. Mahasiswa itu dengan image-nya yang idealis gitu ya, idealis, kritis, itu harusnya memberikan contoh yang positif ya. Jangan sampai ada tempat nongkrong misalnya ya, nongkrong di sekitar kampus gitu ya, atau ada mahasiswa yang berjalan di sekitaran kampus tanpa menggunakan masker misalnya, atau sedang ada perkumpulan mahasiswa, diskusi mahasiswa dengan tanpa menggunakan masker misalnya. Dan hati-hati ya juga dengan share video, foto ya. Terkadang kita lupa, saking asiknya ingin nge-share, tiba-tiba di-share gitu ya. Nah itu, jadi kita harus memberikan contoh untuk diri kita sendiri. Yang kedua, mulailah action untuk mempengaruhi orang-orang di sekitar kita. Minimal adalah anggota yang ada di rumah kita. Ya, mahasiswa itu punya kakak, punya adik, punya orang tua, punya om, punya tante, ya,
punya ponakan misalnya, punya sepupu. Nah, itu menjadi sasaran pertama untuk melakukan aksi. Jadi saling mengingatkan, memberikan motivasi gitu ya, memberikan edukasi di sana. Itu aksi yang kedua. Kemudian juga kalau memang dimungkinkan untuk melakukan aksi yang lain, itu justru ini lebih baik gitu ya. Mungkin sekarang teman-teman sudah viral dan sudah nonton semua KKN Desa Penari gitu ya, sampai lupa sebenarnya tujuan KKN apa sih. Jadi sebenarnya KKN itu kan biasanya dilakukan oleh mahasiswa yang sudah semester tinggi ya, artinya sudah banyak mendapatkan ilmu, kemudian mereka melakukan kuliah kerja nyata. Jadi mereka menerapkan ilmu-ilmu yang sudah dilakukan. Jadi kalau menurut saya mahasiswa itu melakukan actionnya tidak menunggu momentum KKN, justru ketika dia berada di lingkungan sekitar rumahnya, dia sudah bisa melakukan KKN. Tentunya bukan KKN Desa Penari ya, kan KKN Desa Penari. Tetapi artinya kalau memang bisa berkontribusi di lingkungan sekitar, menggerakkan masyarakat di lingkungan sekitar, kemudian juga bisa mempengaruhi orang-orang di sekitarnya, di sekitar rumahnya, di lingkungannya, RT RW, itu silahkan lakukan ya. Kemudian yang terakhir, sekarang kan sudah eranya digitalisasi media sosial, sehingga kita sulit sekali membendung yang namanya berita-berita hoax gitu ya. Berita hoax itu akan lebih cepat daripada berita-berita yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan gitu ya. Sehingga teman-teman dengan banyaknya mahasiswa kesehatan ini yang sangat aktif di media sosial, maka harapan saya gunakanlah media sosialnya untuk salah satunya mengedukasi masyarakat juga gitu ya. Sehingga dengan semakin banyak orang yang menyebarkan berita-berita yang benar dan positif, maka hoax itu bisa kita saingi. Hoaxnya banyak yang menyebarkan berita hoax, tetapi banyak juga yang menyebarkan berita yang positif, tidak hanya dinas kesehatan, tidak hanya puskesmas, tidak hanya nakes, tetapi dibantu oleh mahasiswa kesehatan, maka akan berimbang. Ketika sudah berimbang, maka kecepatannya ini akan sama, sehingga nanti tinggal masyarakat itu akan memilih yang mana. Kalau sekarang kan pilihannya aja nggak ada gitu ya. Jadi pilihannya lebih ke wak aja gitu ya. Sehingga saya minta bantuan itu, walaupun memang selain dari mahasiswa, kami di Dinas Kesehatan sudah banyak melakukan upaya. Salah satunya adalah kita punya kader-kader kesehatan yang itu menjadi pasukan terdepan kita untuk menangkal berita hoax ini. Jadi ketika mereka menerima ada berita hoax, mereka yang akan bertugas meng-counter berita-berita itu tersebut. Tetapi untuk media sosial kita butuh pasukan-pasukan dari teman-teman mahasiswa untuk melakukan itu. Jadi itu ya. Jadi pertama actionnya adalah pertama peka dulu. Jadi bisa menangkap sekarang apa ya kebutuhan terkait dengan masalah kesehatan. Kemudian yang kedua actionnya untuk diri sendiri, action untuk keluarga yang ada di terdekat, kemudian action untuk masyarakat sekitar, dan action di media sosial. Mungkin itu Mbak Ellen yang perlu bisa dilakukan oleh teman-teman mahasiswa. Ya baik Pak Malik, saya menggarisbawahi dari pesan Pak Malik ini, intinya mahasiswa ini harus proaktif, dalam artian dimulai dari diri sendiri lantas menyampaikan ke masyarakat. Sederhana menyampaikan pesan edukasi di media sosial itu sudah berdampak sangat besar ya Pak Malik terhadap masyarakat terkait informasi kesehatan yang positif. Betul. Baik Pak Malik, mungkin di sini banyak sekali hal-hal yang sudah kita bahas tuntas dalam podcast kali ini, mulai dari isu terkini, kebijakan pemerintah, dan vaksinasi, dan tips and trick dari Pak Malik sendiri. Mungkin Pak Malik bisa memberikan closing statement untuk mengakhiri sesi percobaan kita kali ini. Monggo dipersilahkan Pak Malik. Iya. Jadi untuk para pendengar podcast ini, saya mengajak dan memotivasi. Yang pertama adalah, ayo kita gerakkan kesehatan kita, terutama tidak hanya kesehatan
raga ya, tidak hanya kesehatan tubuh kita, tapi dimulai dari kesehatan jiwa kita. Silahkan kalau sekarang menggunakan istilah healing, yuk healing ya. Kalau Pak nggak ada uangnya, ya sudah, healing yang gratis-gratis juga sudah banyak gitu ya, yang bisa kita lakukan di rumah atau di sekitar kita. Jadi kesehatan jiwa kita harus kita jaga. Kemudian saya juga ingin mengajak para pendengar podcast ini untuk selalu menjaga asupan gizi sehari-hari gitu ya. Jangan sampai kita harus selalu mengimbangi, karena kita akan sulit menghindari makanan-makanan yang tidak bergizi, dan sehingga kita harus imbangi dengan makan sayur dan buah setiap hari. Kemudian juga karena sekarang kita juga sulit untuk melakukan aktivitas fisik yang sehari-hari, maka kita harus paksa diri kita untuk melakukan aktivitas fisik itu. Kemudian saya juga mengajak untuk sekarang ketika kebijakan pelonggaran masker ini sudah diterapkan, maka tanggung jawab disiplin itu ada di masing-masing orang. Sehingga silahkan secara disiplin dan bertanggung jawab tiap masyarakat itu perhatikan pelaksanaan protokol kesehatannya dalam aktivitas sehari-hari. Dan yang terakhir, saya mengajak kepada para pendengar podcast ini untuk silahkan pelayanan vaksinasi ini sangat terbuka untuk masyarakat, karena vaksinasi ini cukup berdampak positif dalam penanganan pandemi ini dan membentuk kekebalan dalam tubuh kita, sehingga silahkan datang ke fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah terdekat untuk melakukan vaksinasi, maupun di fasilitas-fasilitas yang sudah ada sentra-sentra vaksinasinya. Dan kita jangan khawatir, kita tetap melayani, mau vaksinasi 1, 2, ataupun 3, kita tetap akan melayani itu. Jadi itu Mbak Ellen, mungkin pesan saya ke para pendengar Promkes ya pada episode kali ini. Ya, baik Pak Malik. Terima kasih untuk pesan-pesan yang sangat luar biasa. Semoga pendengar setia Promkes kali ini dapat melakukan sesuai tips and trick dan pesan-pesan yang telah disampaikan oleh Pak Malik. Mungkin di akhir ini saya ada jargon nih Pak Malik. Kalau saya bilang apapun programnya, Pak Malik jawab Promkes mitranya. Lantas saya bilang Umak Tahes, Pak Malik jawab Ayas IP. Seperti itu Pak Malik. Apakah bisa dipahami nggih? Oke, bisa. Kita coba dahulu. Seru-seru nih. Ya. Apapun programnya, Promkes mitranya. Umak Tahes, Ayas IP. Ya. Betul Pak Malik, betul. Mantap. Ya. Ya, oke, kita ulang dari awal ya Pak Malik ya. Baik. Terima kasih Pak Malik. Terkait jargonnya, apapun programnya, Promkes mitranya. Umak Tahes, Ayas IP. Nah, mantap sekali. Senang sekali banyak ilmu yang sangat bermanfaat yang kita dapat dari sesi sharing bersama Pak Malik kali ini. Mungkin sampai di sini dulu perjumpaan kita pada kali ini. Jangan lupa untuk mengambil pesan positif yang ada pada Promkes Podcast Promosi Kesehatan pada edisi kali ini. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Sampai di sini dulu perjumpaan kita. Saya Ellen Queenie, pamit undur diri. See you in the next podcast. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.